Bursa transfer musim panas 2026 setelah gelaran Piala Dunia benar-benar penuh kejutan. Manchester United saat ini sedang menjadi pusat perhatian dengan dua isu besar yang saling berkaitan. Masa depan bintang lokal mereka, Marcus Rashford, serta perburuan panas untuk mengamankan gelandang bertahan asal Prancis, Manu Kone. Di satu sisi, Rashford yang sempat diisukan bakal hengkang justru masuk dalam daftar skuad tur pramusim ke Irlandia di bawah nahkoda anyar Michael Carrick. Namun di sisi lain, Setan Merah terus bergerak di bawah radar untuk memenangi persaingan memperebutkan Manu Kone dari AS Roma. Nah, seperti apa peta kekuatan dan dinamika transfer Manchester United menjelang musim 2026-2027? Kita akan bedah tuntas dalam video kali ini. Kita mulai dari situasi Marcus Rashford. Setelah menuntaskan tugas bersama timnas Inggris hingga melaju ke babak semifinal Piala Dunia 2026, Rashford akhirnya kembali ke Manchester. Musim lalu menjadi periode yang cukup emosional bagi penyerang berusia 28 tahun ini. Setelah menjalani masa peminjaman di Barcelona, kepastian statusnya kembali mengambang. Bahkan, klausul penjualan khusus untuk klub-klub Premier League sebesar 40 juta pound sterling juga dibiarkan hangus begitu saja di awal Juli tanpa ada klub Inggris yang mengeksekusinya. Situasi ini membuat masa depan Rashford di Old Trafford sempat berada di titik terendah. Tapi menariknya, ada plot twist di balik hubungan Rashford dengan tim pelatih. Jika di era mantan pelatih Ruben Amorim hubungan teknis keduanya dikabarkan sempat memburuk, kini cerita berbeda muncul di era Michael Carrick. Rashford dikabarkan siap bekerja profesional dan berkolaborasi penuh dengan Carrick jika tidak ada tawaran dari klub baru yang terrealisasi. Sekarang kita beralih ke rumor transfer masuk yang tak kalah hangat. Manchester United dilaporkan berada di posisi terdepan untuk mengamankan tanda tangan gelandang berbakat timnas Prancis, Manu Kone. Pemain berusia 25 tahun ini tampil luar biasa dalam 2 musim terakhirnya bersama AS Roma. Kone telah mengemas 82 penampilan dan menjadi pilar penting yang membawa Roma finish di peringkat ketiga Serie A musim lalu dengan torehan 73 poin. Performa impresifnya di lini tengah membuat namanya kian diperhitungkan di kancah Eropa. Meskipun panggung Piala Dunia 2026 berakhir pahit bagi Prancis setelah dikalahkan Spanyol 0-2 di semifinal, turnamen itu justru memicu ambisi pribadi Kone. Menurut laporan media ternama Prancis, L'Équipe, Kone kini merasa sudah waktunya mengambil langkah besar dalam karirnya dan menguji kemampuannya di level yang lebih tinggi. Dan destinasi paling favorit bagi Kone tidak lain adalah Premier League. Manchester United melihat peluang emas ini. Komunikasi awal antara pihak klub dan perwakilan pemain dikabarkan sudah berjalan. Kone sendiri sangat tertarik dengan trayek yang ditawarkan United. Namun, manajemen Setan Merah memilih pendekatan yang sangat terukur. Mereka tidak ingin terburu-buru merogoh kocek terlalu dalam dan masih mengevaluasi opsi gelandang lain sebelum mengambil keputusan final. Meski Manchester United memimpin perburuan, jalan menuju kesepakatan dipastikan tidak akan berjalan tanpa hamadan. Klub-klub besar seperti Arsenal dan raksasa Italia, Inter Milan, dilaporkan terus memantau pergerakan Kone secara intensif. 2 klub Inggris lainnya juga dikabarkan siap masuk ke dalam persaingan jika negosiasi MU menemui jalan buntu. Perlu diingat, bursa transfer pasca turnamen besar seperti Piala Dunia biasanya bergerak lebih lambat. Banyak klub berhati-hati dalam mengalokasikan anggaran mereka. Namun, jika negosiasi berjalan sesuai rencana Carrick dan jajaran manajemen, Manu Kone bisa menjadi kepingan puzzle yang sangat krusial untuk memperkokoh kedalaman skuad lini tengah United musim depan. Berita selanjutnya, Manchester United mau belanja bek lagi. Tapi kali ini bukan pemain seharga ratusan juta euro. Ada bek murah seharga 240 miliar rupiah yang katanya ngebet banget mau cabut dari klubnya. Apakah ini masterclass transfer MU atau malah membeli kucing dalam karung? Yuk kita bahas. Sosok tersebut adalah Ben Nelson, bek tengah berusia 22 tahun milik Leicester City. Berdasarkan laporan Daily Mail, Nelson udah ngasih sinyal tegas kalau dia ogah nambah kontrak di King Power Stadium yang tinggal menyisakan 12 bulan. Kondisi ini jelas bikin Leicester serba salah. Nggak mau kehilangan Nelson secara gratis tahun depan, The Foxes akhirnya memasang banderol sekitar 10 juta pound sterling atau setara 240 miliar rupiah.
Permintaan tersebut disebut-sebut memaksa beberapa klub menarik diri dari perburuan. West Ham United, Torino, dan Borussia Mönchengladbach termasuk yang dikabarkan mundur karena valuasi tersebut. Di sisi lain, Manchester United disebut tetap mempertimbangkan angka itu. Bagi tim peminat, sisa kontrak 12 bulan biasanya membuka ruang negosiasi, tetapi Leicester sejauh ini mempertahankan patokan harga mereka. Manchester United dilaporkan menjadi salah satu peminat Nelson, dan disebut tidak keberatan menyiapkan dana sekitar 10 juta pound sterling. Bagi manajer Michael Carrick, Nelson dipandang sebagai opsi ekonomis untuk menambah kedalaman skuad menghadapi kompetisi musim depan. Komposisi bek tengah United saat ini mencakup Harry Maguire, Lisandro Martinez, Matthias de Ligt, Aiden Heaven, Lenny Horo, dan Tyler Fredrickson. Luke Shaw juga dapat diplot di jantung pertahanan dalam keadaan darurat. United mengaktifkan perpanjangan kontrak 1 tahun untuk Maguire pada April lalu. Namun, bek Inggris itu berisiko pergi secara gratis pada musim panas mendatang. Fredrickson juga berpotensi meninggalkan klub dengan status pinjaman pada jendela transfer kali ini. De Ligt mengalami musim 2025-2026 yang terganggu cedera, hanya tampil 13 kali di Premier League dengan penampilan terakhir pada 30 November melawan Crystal Palace. Situasi ini membuat tambahan opsi pertahanan bernilai strategis bagi Carrick. Dengan kondisi tersebut, suntikan kedalaman skuad di posisi bek tengah akan berguna, terutama jika harga 10 juta pound sterling cukup untuk mengamankan Nelson. Namun, peluang sang bek untuk langsung menjadi starter reguler di Old Trafford dinilai sangat kecil. Nelson merupakan produk akademi Leicester City. Ia sempat dipinjamkan ke Rochdale, Doncaster Rovers, dan Oxford United sebelum menembus tim utama musim lalu, setelah sebelumnya lebih sering berada di bangku cadangan. Berposisi utama sebagai bek tengah, Nelson juga dapat dimainkan di sisi kiri pertahanan. Untuk Leicester, ia telah mencetak 2 gol dan memberikan 1 assist. Di level internasional, pemain kelahiran 2004 tersebut pernah memperkuat timnas Inggris hingga kelompok umur U20. Pengalaman itu melengkapi jam terbangnya di level klub. Performa Nelson sempat konsisten pada rentang Desember hingga Maret sebelum cedera mengakhiri musimnya. Momentum positif itu yang membuatnya tetap menarik di mata klub-klub peminat, meski Leicester baru saja turun kasta. Dengan kontrak yang menipis dan patokan harga yang jelas, masa depan Nelson kini bergantung pada kesesuaian valuasi Leicester dengan minat konkret dari klub peminat, termasuk Manchester United. Kesimpulannya, pramusim kali ini menjadi momen krusial bagi perombakan Manchester United. Di satu sisi, pembenahan internal bersama Rashford sedang diuji di Irlandia, sementara di sisi lain, perburuan Manu Kone bisa menjadi modal penting untuk mengarungi persaingan ketat Premier League 2026-2027. Nah, kalau menurut pandangan kalian sendiri gimana nih? Apakah Rashford sebaiknya dipertahankan oleh Michael Carrick? Dan apakah Manu Kone adalah sosok gelandang idaman yang kalian harapkan merapat ke Old Trafford? Tuliskan pendapat dan analisis kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update berita transfer dan analisis sepak bola terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.